Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudara semua. Kembali lagi di sesi belajar bareng Uncle dari Uncle Mologi. Nah, kali ini kita sesuai dengan request ya. Dan yang saya amati di grup itu kebanyakan teman-teman semua itu banyak yang masih tidak mengerti atau tidak paham kadang istilah-istilah yang sering kita dengar di trading gitu kan. Jadi sesuai dengan permintaan saya coba membahas masalah istilah apa aja sih yang biasa kita dengar gitu, yang biasa kita apa namanya, yang biasa kita temukan di dalam trading saham. Sebelumnya untuk teman-teman yang udah bergabung di Akalmologi, saya ucapkan terima kasih sudah meramaikan khasanah apa ya pembahasan ya istilahnya udah meramaikan grup lah. Terima kasih sekali lagi. Dan buat teman-teman yang belum dan ingin bergabung ke Akalmologi, nanti ada linknya di deskripsi, silahkan masuk dan kita diskusi bareng di sana. Oke, langsung aja kita mulai apa yang mau kita bahas, yang istilah-istilah yang sering kita dengar dan sering kita temui di dalam trading saham. Mungkin yang pertama sering teman-teman dengar ya dari teman-teman yang lain itu biasanya ada kata-kata HK gitu kan. HK itu apa sih? HK ini saham A, HK saham B, HK gitu kan. HK itu apa sih? HK itu hajar kanan atau kita membeli suatu saham di harga saat itu. Di harga yang dia berada posisinya di over. Jadi kita langsung match, kita langsung mendapatkan barang, bukan bukan kita antri gitu kan. Nah, terus nanti kita lihat contohnya. Terus yang kedua itu ada haki juga kan. Haki itu kebalikan dari haka. Haki itu hajar kiri atau kita membeli dengan mengantri pada posisi harga bid, atau jika kita menjual kita langsung menjual posisi bid yang otomatis akan langsung match gitu kan. Nah, biasanya itu haki itu apa namanya? Bisa dibilang kita ngeguyur gitu kan. Kita ngeguyur harga saham. Jadi contohnya itu kalau misalnya kayak nah ini. Misal kita HK PPRO gitu. Jadi kita belinya itu di harga 89. Kita bukan lagi mengantri di 88, 87, 86 atau ke bawahnya. Pokoknya dia posisi itu ada di over di bagian kanan gitu kan. Hajar kanan. Nah, kalau haki itu di kiri. Dia posisi ada di bid gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu tuh kalau misalnya disuruh HK, lihat-lihat dulu itu sahamnya masih rame nggak gitu kan. Kalau misalnya sahamnya masih rame, silahkan dites, dicoba di HK gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata di running trade sini itu dia keluar tuh PPRO, tapi dia PPRO keluar di sini harganya itu 88 bukan 89 ramenya. Nah, berarti itu banyak orang yang haki gitu. Dia menjual di harga bid sini. Dia dijualnya di sini bukan diantriin di over. Nah, itulah bedanya HK sama haki. Terus selanjutnya ada yang namanya istilah serok gitu kan. Serok itu adalah istilah yang digunakan membeli saham di saat harganya turun cukup dalam. Misalnya kayak posisi hari Jumat ini ya, tanggal berapa ini? 17 ya? 18, 18. Tanggal 18 tadi kan IHSG itu koreksi dalam banget tuh. Nah, itu pasti banyak tuh yang bilang, "Wah, serok nih, serok. Serok-serok saham yang lagi pada turun gitu kan." Kita mengandalkan reboundnya nanti. Nah, misalnya kayak kayak apa namanya? Coba kita lihat yang low-nya itu rendah gitu. Nah, ini misalnya kayak OPMS nih. Dia kan low-nya itu sampai ke 580 kan. 580. Berarti dia sempat turun dulu sebelum dia naik ke 640. Nah, itu yang namanya serok itu pada saat dia berada di low-nya, di daerah-daerah low-nya ini. Itu teman-teman yang namanya serok gitu kan.
Terus selanjutnya sangkut atau kita kita biasa sering dengar nyangkut gitu kan. Nyangkut itu adalah kondisi di mana kita membeli saham saat harga tinggi, namun kemudian saham itu turun cukup dalam. Nah, ini biasanya itu gara-gara apa? Gara-gara kita nge-HK suatu saham, tapi kita nggak tahu tuh ternyata yang rame itu keluar di running trade itu harga bid, bukan harga overnya. Nah, jadi kita dipancing bandar gitu, biasanya gitu. Jadi kalau misalnya apa beli di pucuk gini nih misalnya nih, kita beli pas di harga jangan INKP lah kemahalan ya. Becap. Nah, ini ini biasanya banyak-banyak sangkuter nih. Biasanya kita pas lagi harga naik gitu kan dia sering muncul di running trade gitu kan. Nah, ini nih, sering muncul di running trade. Eh nah, ini kan ada jarumnya panjang ya. Nah, ini sering muncul di running trade dia biasanya. Terus teman-teman yang masih baru biasanya mereka eh apa ya istilahnya tuh FOMO. FOMO nanti ada artinya sendiri. Nah, mereka beli nih di harga 240 katakanlah atau 248 lah yang paling pucuk gitu kan. Tapi ternyata setelah setelah dia beli, harganya turun dibanting ke 214. Nah, dari 248 gitu dibanting ke 214. Akhirnya apa? Kita nyangkut. Posisi portofolio kita minus gitu kan. Nah, itu namanya nyangkut dan kita bingung nih kadang biasanya mau diapain ini. Mau di cut loss kok minusnya udah dalam, tapi nggak di cut loss kok ya bikin mata sakit gitu kan di porto. Terus selanjutnya FOMO. FOMO yang tadi saya bilang ya. FOMO itu fear of missing out atau diartikan takut ketinggalan gitu kan. Nah, kayak ini nih beca pas running gitu kan. Dia naik gitu misalnya udah naik ke 238 gitu. Kita takut ketinggalan. Waduh, ini bakal naik lagi nggak ya? Dia masih kencang. Oke, masih kencang. Tapi posisi di sini dia naiknya kan udah mulai terbatas gitu kan di sini. 240 gitu kan. Dia naiknya udah mulai terbatas. Ternyata dia kenaikannya sampai 248. Hanya 4 tick kalau ini. Fraktalnya kan apa namanya? Pembagiannya kan 2 kalau nggak salah ya. Jadi dia hanya 4 tick gitu. Kalau misalnya kita memang untuk fast trade 4 tick di saham 200 itu udah lumayan, udah 2%-an ya, 2% atau 3% gitu kan. Itu udah lumayan. Kita jual di 248 nggak masalah. Cuman permasalahannya kalau misalnya kita FOMO-nya di 248-nya nih, wah ini bakal naik lagi. Takut ketinggalan gitu. Akhirnya kita beli di sini. Akhirnya apa ya? Nyangkut tadi. Yang kita bilang sangkut tadi. Itu terus selanjutnya ketinggalan kereta. Nah, ini ketinggalan kereta itu sama aja kayak FOMO ya istilahnya. Jadi kadang ada yang bilang nih, beli ini sebelum ketinggalan kereta gitu kan. Mungkin pas dia bilang kayak gitu harganya masih uget-uget tuh di sini. Nah, uget-uget gitu kan. Dia bolak-balik di sini. Terus ada yang bilang, "Udah buruan beli ini nanti daripada ketinggalan kereta." Nah, kita tetap perlu menganalisa potensi saham itu akan naik bener atau enggak. Nah, kan gitu. Jadi kayak kayak apa tadi ya saya ingat tuh RBMS kalau nggak salah tuh ada yang bilang RBMS terbang gitu, bakal terbang gitu kan. Bakal terbang dikasih roket gitu. Ternyata RBMS itu dia bolak-baliknya di 5758 seingat saya tadi. RBMS atau sempat naik ya. Nah, dia terbatas ke 59. Jadi saya lihat itu getuket di 5758 gitu kan. Tapi dia naiknya cuma sampai 59. Oke lah kalau misalnya satu tick itu di saham 50 yang harga 50 dia udah 1%. Udah lumayan. Cuman kan permasalahannya apakah antriannya di sini dimakan semua? Kalau enggak kan akhirnya kita belum bisa keluar dan sekarang udah minus 2 tick gitu kan. Itu FOMO dan ketinggalan kereta itu hampir-hampir mirip lah. Next selanjutnya. Terus kadang ada yang namanya saham itu ARA gitu kan. ARA itu auto reject atas. Auto reject atas itu adalah batas kenaikan suatu saham dalam satu hari bursa. Jadi BEI itu mengontrol kenaikan satu saham
satu hari market itu dia dibatasi. Dia boleh naik hanya plus 20% untuk harga saham yang lebih dari 5.000. Terus plus 25% untuk harga saham yang lebih dari 200 sampai dengan lebih kecil 5.000 per lembar. Nah, terus ada lagi yang 35% itu untuk saham-saham di bawah 200 perak per lembarnya. Dan yang di papan akselerasi itu ada minimal itu 10% untuk ARA-nya. Jadi dia kenaikan hanya 10% maksimal. Beda dengan yang di papan reguler ya. Nah, terus contohnya ARA kayak gimana sih? Kita nyari saham-saham yang ARA apa ya hari ini ya? Pokoknya dia harganya udah mentok lah nih di sini nih. Nah, dia harganya udah di sini nih. Udah di 202 nih. Dia kan udah nggak bisa naik lagi nih. Udah nggak bisa naik lagi. Jadinya dia dinamakan ARA gitu kan. Biasanya posisi 202-nya akan ada di bid karena banyak yang minta tapi nggak ada yang jual gitu. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya adalah ada ARB, auto reject bawah. ARB itu adalah kondisi ketika suatu saham sudah mencapai batas penurunan harga dalam satu hari bursa. Nah, untuk di papan reguler itu suatu saham itu semua dibatasi, dia hanya boleh turun itu 7% dalam satu hari. Dan di papan akselerasi itu 10% gitu. Beda. Jadi yang 7% itu untuk di papan reguler dan yang papan akselerasi itu 10%. Bedanya papan reguler dan papan akselerasi itu adalah dari aset yang dimiliki kalau nggak salah, aset atau apa gitu. Pokoknya yang UMKM kayak gitu, yang perusahaan-perusahaan yang kecil itu dia biasanya masuk ke papan akselerasi gitu. Itu batas auto reject bawahnya atau ARB-nya itu 10% dan batas arahnya juga 10%. Gitu. Contohnya yang ARB apa ya? Saham yang ARB Pura. Nah, nih Pura nih. Pura ini ARB nih di sini nih. Jadi dia posisi harganya berbeda dengan yang tadi ARA ya. ARA itu apa ya? Mas. Nah, kalau posisi ARA dia harga ininya itu ada di bid. Karena banyak yang pengen beli tapi nggak ada yang jual. Itu ARA. Tapi kalau misalnya ARB dia antriannya itu ada di over. Jadi banyak yang mau jual tapi nggak ada yang mau beli. Bedanya di situ antara ARB sama ARA. Itu. Terus selanjutnya TP. Nah, teman-teman biasanya bilang itu udah naik tuh buruan di TP. Nah, TP itu take profit. Take profit itu ya berarti kita mendapatkan profit dari jual beli saham kita. Misalnya kita menjual saham dalam posisi profit gitu kan. Jadi kita beli 100 gitu, kita jual di 150, itu profit berarti. Terus selanjutnya CL atau cut loss atau stop loss gitu kan. Cut loss itu lebih ke ini sebenarnya sama sih dua-duanya nih, cut loss atau stop loss. Tapi biasa yang kita pakai itu cut loss itu kalau misalnya kita sudah menjual sahamnya itu dalam posisi loss. Jadi misalnya kita udah minus 5% nih kita jual. Nah, itu namanya cut loss. Tapi kalau misalnya stop loss itu adalah batas di mana kita masih bisa mentolerir penurunan harga saham yang kita beli itu. Itu pasang stop loss di 150 misalnya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya apa ya? Coba ini. Misal nih Zing stop loss saya di 135. Nah, 135 kan. Dia tutupan di bawah 135, di 134 misalnya tutupan kan. Berarti kita sudah melewati batas stop loss, berarti kita harus cut loss gitu kan. Itu bedanya cut loss sama stop loss. Stop loss itu batas yang bisa kita tolerir untuk saham yang kita beli itu turun gitu kan. Kalau misalnya dia nggak kuat naik lagi, dia terus turun, ya sudah kita cut loss gitu kan. Karena sudah melewati batas stop loss atau SL kita. Begitu. Terus selanjutnya floating loss. Floating loss itu kondisi di mana
saham yang kita beli dalam posisi loss, tapi kita belum menjual saham tersebut gitu kan. Misal kayak tadi kita stop loss kita di 135. Terus di sini kan dia ternyata tutupan itu di 137. Kita beli di 140 gitu. Nah, kalau misalnya saham Jing ini belum kita jual dan dia tutupan di 137, berarti kan belum nyentuh batas SL kita gitu kan. Kita masih hold gitu kan. Kita masih hold dalam posisi minus. Nah, itu namanya floating loss. Berbanding terbalik dengan floating profit, tinggal kebalikannya aja. Misalnya kita beli di 132, terus dia naik di 137, berarti kan kita udah profit, tapi kita belum jual gitu kan. Itu namanya floating profit. Terus fast trade adalah saat kita membeli saham dan menjualnya dalam waktu singkat, biasanya tidak disimpan lama-lama. Begitu sudah profit, ya udah langsung kita jual gitu kan. Fast trade itu biasanya bisa dibilang scalper ya, scalpingan gitu kita. Kita scalping itu pada saat running gitu kan. Misalnya Jing rame nih di 133-nya, wah dimakan terus nih. Saya beli di 133, terus saya jualnya di 137. Udah cukup 1 2 3 4 tick. Itu saya jual gitu kan. Karena saya fast trade. Kita mengejar paling 2 sampai 5%. Itu sudah bagus untuk fast trade. Karena fast trade ini dia berjalannya kan dalam hitungan jam, dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan berapa tick aja gitu kita udah bisa jual. Itu untuk fast trade. Selanjutnya adalah swing. Swing itu kita beli satu saham, disimpan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti ini. Misal kita kayak agro gitu kan. Salah. Agro. Nah, agro itu kemarin saya bilang di sini kalau nggak salah di 900 atau 1000 gitu kan. Saya bilang, yang mau beli agro silahkan dicicil. Buat swing bisa. Nah, kita beli misalnya di 1045, 1040 gitu kan. Kita pas dia naik ke sini nggak langsung dijual, tapi disimpan dulu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya bisa dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ataupun bisa 1 tahun juga nggak masalah. Tergantung target swing kita berapa. Tapi kita tetap memerlukan batas stop loss kita. Kalau seandainya misalnya dia pas posisi kita habis beli gitu kan, 1000 tadi berapa, 1040 ya, 1040 kita beli, ternyata dia nggak jadi naik gitu, ternyata dia malah berbalik arah ke bawah, kita punya target stop lossnya di sini misalnya 10-10. Kalau dia turun di bawah 10-10 berarti saya harus jual gitu kan, dalam kondisi CL, cut loss. Itu swing. Selanjutnya investor itu beli saham lebih untuk ke jangka panjang, biasanya 5 tahun ke atas, itu yang dinamakan investor. Nah, seringnya ya saya temui teman-teman yang di grup manapun lah yang saya ikut gitu, seringnya tuh gini, dia beli awalnya rencananya itu untuk scalpingan, fast trade gitu kan. Tapi karena dia nyangkut, dia harganya turun, akhirnya dia memutuskan untuk swing aja deh, swing kan. Tapi ternyata sahamnya itu terus turun, dan jadi akhirnya dia invest aja lah, ini kan apa namanya, saham bagus gitu kan, invest aja lah gitu. Sebaiknya saran saya itu jangan seperti itu. Kalau misalnya kita niatnya fast trade dan saham itu turun, ya sudah kita cut loss gitu kan. Kita konsekuen, kita mulai disiplin. Itu salah satu langkah untuk menjaga psikologis kita. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya memang tujuan kita untuk fast trade, ya sudah. Kalau misalnya memang dia nggak jalan, dia ternyata turun, ya kita mau nggak mau harus cut loss gitu kan. Jangan sampai dari fast trade tahu-tahu jadi swing. Jadi swing karena dia ternyata yang dibeli saham downtrend jadi investor kayak gitu. Seringnya seperti itu. Makanya saya selalu bilang tentukan tipe trading Anda gitu kan. Kalau misalnya memang Anda sudah memutuskan fast trade, ya sudah, konsekuen aja gitu. Kalau dari awal Anda tujuannya swing, ya santai, jangan dicek setiap hari, setiap saat, setiap menit.
Udah gitu aja. Yang penting trading plan-nya disiapin. Seperti itu. Selanjutnya adalah pom-pom saham. Pom-pom saham itu adalah ketika pelaku pasar mencoba untuk menaikkan atau menggoreng sahamnya. Biasanya seorang akan membuat rekomendasi untuk membeli saham yang sedang digoreng, entah sama dia ataupun sama bandar gitu kan. Dengan harapan banyak orang yang ikut membeli saham tersebut. Jadi kayak kasus bukan kasus lah. Contohnya biasa kita sebut si Kokoh lah, yang kemarin itu. Wah, si Kokoh nih lagi di BGTG gitu kan, dia dia posting tuh BGTG potensi 30% dalam satu hari kenaikannya atau berapa gitu kan. Nah itu kan akhirnya apa, mempengaruhi investor-investor retail yang dia memang masih belum paham, masih belum bisa analisa untuk ikut masuk ke dalam saham yang dia pom-pom gitu kan. Biasanya seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman jadi korban pom-poman gitu kan. Karena beli sahamnya ikut-ikutan nih dengan tagline, wah dia bisa naik 20%, dia bisa naik 30% kayak gitu. Jangan. Kalau sebisa mungkin teman-teman belajar analisa dari basic lah. Yang paling simpel dulu support resisten, garis moving average kayak gitu-gitu dulu. Oke, selanjutnya ada yang namanya istilah cuci piring. Cuci piring adalah membeli saham di saat harga sudah sangat tinggi dan setelah kita membeli saham tersebut, ternyata harganya langsung turun sangat dalam yang membuat kita mengalami kerugian. Nah, cuci piring ini biasanya dibarengi dengan guyuran gitu kan. Biasanya bandar mulai keluar sementara kita HK itu saham, membeli saham itu. Padahal bandar itu sudah keluar gitu kan dari saham itu. Itu namanya kita jadi korban cuci piring. Kita yang jadi penadahnya bandar gitu kan, ibaratnya gitu. Terus beli di pucuk tadi udah kalau nggak salah ya. Kita beli di harga yang terlalu tinggi gitu kan. Yang pas tadi kita bahas-bahas masalah FOMO itu kan, kita beli di harga yang tinggi. Aduh ini maaf nih, ada suara kucing ini. Oke lanjut, longsor itu adalah kondisi ya secara pas kita beli saham gitu kan, tahu-tahu dia turun dalam, nah dia longsor gitu kan, harganya dari yang awalnya kita beli masih hijau di sini gitu kan, tahu-tahu dia harganya langsung jadi 133 gitu kan. Biasanya diguyur sama bandar itu namanya, waduh harganya longsor gitu kan. Jadi gitu, itu untuk longsor. Terus sering kita dengar yang namanya bandar. Bandar itu biasa kita kita kenal dengan yang namanya market maker. Market maker entah kalian percaya atau enggak, ya itu memang memang ada gitu kan. Kalau misalnya nggak ada market maker, terus yang menggerakkan harga itu siapa? Kalau nggak ada bandar, yang menggerakkan harga itu siapa? Apakah retail kita? Kalau misalnya kita beranggapan retail yang menggerakkan harga, retail bersatu gitu menggerakkan harga, harganya nggak akan kemana-mana. Karena apa? Tujuan retail itu masing-masing punya tujuan masing-masing gitu. Jadi mereka punya, kita sebagai sesama retail. Saya misalnya nih, saya dengan saham naik, katakanlah dia sudah naik 10 tik, itu sudah TP gitu. Orang lain bisa jadi dia baru akan TP setelah 20 tik. Nah, di situ kan harga sahamnya otomatis kan bolak-balik ke situ. Ya kalau misalnya ternyata yang mau TP di 20 tik itu banyak. Kalau banyakan yang TP di 5 tik, 10 tik gimana? Harganya di situ-situ aja. Itulah kenapa yang menurut saya itu nggak ada yang namanya retail bersatu untuk mengalahkan bandar. Itu is a bullshit. Itu kalau kata saya ya. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan lain, ya nggak masalah gitu kan. Saya baru percaya kalau misalnya retail bersatu itu kumpulkan semua duit retail. Jadi yang mengelola tetap satu orang. Itu mungkin bisa bisa itu ya, bisa bisa dibilang eh, mungkin bener retail bisa bersatu, tapi dengan cara seperti itu. Tapi misalnya dengan cara terpisah, kita masing-masing menghadapi laptop sendiri, menghadapi HP sendiri, aplikasi trading sendiri, saya rasa nggak mungkin retail bersatu tuh, karena kita itu mempunyai tujuan masing-masing, beda sama bandar.
Next. Selanjutnya ada yang namanya, kadang kita sering dengar itu saham A gitu, saham agro lagi diakumulasi. Nah, akumulasi itu adalah proses di mana seorang market maker atau seorang bandar itu mengumpulkan barang biasanya di harga bawah gitu kan. Jadi pada saat fase itu terjadi, sahamnya akan cenderung dia sideways, bergeraknya di situ-situ aja karena bandar masih belum mendapatkan barang yang cukup, yang mereka rasa cukup untuk menaikkan harganya. Jadi gitu. Terus kemudian nanti saya coba contohkan untuk fase akumulasi. Uptrend adalah kondisi di mana market itu sedang seperti ini. Nih, uptrend nih. Oke, uptrend. Dia uptrend naik terus ya. Itu uptrend. Terus kalau downtrend itu kebalikannya uptrend, down ke bawah gitu kan. Naik ke bawah, naik lagi ke bawah lagi, tapi itu downtrend. Nah, kalau misalnya kondisinya sideways itu berarti dia harganya di situ-situ aja tuh. Tuh, naiknya di situ-situ aja. Ada kenaikan tapi terbatas. Itu sideways. Terus sering kita dengar juga golden cross gitu kan. Golden cross itu adalah perpotongan antara dua garis MA. Biasanya garis MA pendek, biasanya kita garis MA 5 dengan garis MA panjang MA 20. Jadi golden cross, yang namanya golden cross ini, MA 5-nya itu memotong MA 20 ke atas. Ini MA 5 kan, ini MA 5. Nah, dia memotong ke sini. Itu namanya golden cross. Berbeda dengan yang namanya dead cross. Dead cross itu sama-sama perpotongan dua garis MA, tapi jika dead cross itu adalah misalnya nih MA 5 di sini, MA 5. Ini MA 5. MA 5. Terus MA 20-nya di sini. Nah, MA 20-nya itu motong ke bawah. Nah, ini namanya dead cross. Nah, ini dead cross nih. Di posisi ini dia dead cross. Nah, di sini bahaya biasanya. Kita harus keluar kalau udah dead cross kayak gini. Langsung aja kita ke contohnya ya. Misal kayak agro deh, fase akumulasinya dia di mana nih? Jangan. Apa yang diakum ya kemarin tuh? BABP. Oh, ini aja. MLPL. Nah, MLPL nih. Nih, fase akumulasi itu di sini. Bisa terjadi di sini. Ini fase akumulasi. Terus dia naik, habis itu dia reakumulasi lagi. Naik lagi. Di sini dia reakumulasi. Nah, di sinilah bisa dibilang di sini dia reakumulasi lagi. Terus setelah mereka si market maker itu merasa barangnya sudah cukup, ya sudah diterbangkan. Harganya naik. Naiknya signifikan. Nah, sebenarnya ini fase-fase yang sehat gitu mah. Dalam artian akumulasinya agak lumayan panjang nih. Dari bulan Maret sampai ke bulan Mei. Di bulan Mei baru dia diterbangin. Nah, ini bagus nih, biasanya dia yang naik seperti ini tuh dia akan cenderung lebih bertahan, tahan lama lah, dia kenaikannya tahan lama. Jadi bandar biasanya nggak buru-buru untuk distribusi gitu kan. Itu contohnya. Kalau uptrend mah ya ini ya, nih uptrend nih, ini uptrend, ini sideways, nih ini tuh sideways. Jadi dia harganya bergeraknya tuh nggak kemana-mana, harganya di situ aja gitu kan. Ini sideways, ini juga sideways, terus ini sideways, baru uptrend gitu kan. Terus kalau downtrend dia kayak apa yang lagi downtrend ya, BBRI. Nah, dia downtrend nih. Downtrend itu dia harganya turun terus, turun. Dia turun, ada naik dikit, turun lagi lebih dalam, ada naik dikit. Kita belum tahu ini apakah akan turun lebih dalam atau enggak. Ini masih downtrend kalau menurut saya, karena di sini dia juga turun. Selama dia
dia nggak membuat lower low lagi, mungkin dia akan reversal ke atas, dia akan naik lagi. Ini lower low nih. Terus selanjutnya adalah golden cross. Golden cross ini ya contohnya ya. Ini contoh golden cross nih. Ini golden cross. Jadi MA5-nya yang hijau ini MA5 nih. Dia memotong ke atas arahnya. Memotong MA20. Dia memotongnya ke atas. Itu namanya golden cross. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik ya. Kalau MA20-nya yang memotong MA5, itu berarti kayak gini nih. Nih, ini dead cross ini. Jangan kebalik. Jadi MA5-nya ini dia memotong ke bawah, bukan ke atas. Atau bisa juga MA20-nya itu memotong ke atas MA5 sama. Jadi posisi MA5 sama MA20-nya itu MA5 berada di bawah MA20. Itu kalau dead cross. Nah, kalau golden cross MA5-nya ada di atas MA20. Simpelnya seperti itu. Terus apalagi nih? Next. Next support resisten. Nah, kita sering mungkin teman-teman bisa menonton video saya yang masalah moving average ya. Di situ saya sedikit menjelaskan support resisten. Support itu adalah area suatu saham di mana dia lebih cenderung tidak mengalami penurunan lagi, dalam artian dia batas bawah lantainya lah. Support itu istilahnya adalah lantai dari saham gitu kan. Misal kayak tadi saya kan sempat ada analisa juga kan agro. Nah ini kan dia saya jadikan area support. Area support itu lantainya. Jadi jangan sampai agro ini jebol area supportnya. Itu berarti jangan sampai jebol lantainya, karena kalau dia jebol lantainya, dari ibaratnya kita dari lantai 2 gitu kan, jebol ke bawah, berarti dia akan turun ya. Terus resisten tuh yang ini, yang atas. Resisten itu ibaratnya adalah atap plafon lah, plafon rumah. Nah, suatu saham jika ingin naik kembali, dia akan menembus resistennya. Katakanlah kita nih di rumah, kita mau naik ke lantai 2. Nah, kita kan harus menembus plafon kan. Ya bukan menembus dalam artian plafonnya kita jebol gitu kan. Pasti kan kita berpindah lantai gitu kan. Misalnya yang awalnya kita di lantai 1, kita jebol resisten, kita sudah berada di lantai 2. Kira-kira seperti itu. Oke. Terus BOW, buy on weakness. Buy on weakness adalah membeli saham saat sedang mengalami penurunan. Biasanya BOW ini dilakukan ketika saham berada di area support. Nah, kayak apa ya yang saya nyontoin itu? Aces. Nah, ini Aces ini bisa dibilang BOW, buy on weakness. Dia sedang mengalami penurunan dari sini, dia turun terusan. Nah, nih turun di sini. Dia sempat break ke atas, tapi akhirnya turun lagi. Nah, ini dia sedang mengalami pelemahan gitu kan. Dia masih turun. Nah, kemungkinan ini kan sebenarnya kotak. Nih. Ini kan sebenarnya area support nih. Nah, area support. Apakah dia akan turun ke bawah lagi atau enggak gitu kan. Nah, kenapa kita bisa membeli buy on weakness? Biasanya gini. Teman-teman yang biasa membeli buy on weakness itu mereka memperhitungkannya, katakanlah kita beli di sini nih, di area 1370, dan ternyata pas pada saat tutupan dia turun lagi ke bawah support. Nah, kita harus cut loss di sini kan. Nah, batas cut loss dengan batas kita beli tadi itu dekat. Jadi risk rewardnya itu
lebih menarik ribetnya kalau ternyata dia mantul gitu kan. Ternyata dia mantul dari sini, dari support ini dia mantul ke atas itu. Nah, kayak ini nih, kayak ini. Ini kan dia area supportnya kan di sini. Bisa dibilang ini nih. Nah, ini area support nih. Area support. Nah, di sini dia berada di area support yang candle ini kan, yang candle merah ini. Nah, pada saat dia berada di area support, kita beli ini buy on weakness. Nah, besoknya ternyata dia mantul ke atas. Risknya, resiko kita, misal kita beli di sini di 14.20. Resiko kita itu ada di jika dia turun di 13.95. Jadi dekat 14.20 dia di risknya di 13.95. Bayangkan kalau misalnya kita udah beli pada saat dia breakout ke atas gini, ternyata dia dibawa turun. Nah, dari 14.70 14.70 kita harus cut loss di 13.90. Kerasa. Itu buy on. Jadi buy on weakness itu biasanya dipakai teman-teman yang mengandalkan reversal, pembalikan arah. Terus selanjutnya adalah stock split, adalah pemecahan harga saham menjadi lebih kecil. Misal saham A akan stock split dengan rasio 1:2. Artinya jika kita memiliki satu lot saham, saat saham tersebut stock split, saham kita akan menjadi 2 lot. Jadi kita mendapatkan tambahan 1 lot saham lagi, tapi harganya itu biasanya dibagi 2. Misalnya nih kayak stock split kemarin kan hoki itu dari harga 1.300, saya lupa rasio stock splitnya. Dia menjadi di 340 kalau nggak salah, 340 atau 330 gitu kan. Mungkin kalau saya ada salah bisa dikoreksi sama teman-teman ya. Tapi dengan kondisi kita sahamnya dari 1.300 turun ke harga 340, kita yang awalnya punya satu saham di sini di posisi harga 340 kita mendapatkan misalnya ini 5 saham, rasionya misalnya 1:5. Jadi yang awalnya kita punya satu lot, pada saat dia stock split kita sudah punya 5 lot. Jadi yang kita punya itu 5 lot. Nah, itu stock split. Bedanya apa dengan red issue? Kan sekarang lagi banyak tuh yang mau pada red issue. Kayak friend itu red issue. Nah, red issue itu adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebelum saham baru tersebut ditawarkan ke investor lain. Jadi bedanya dengan stock split, kalau misalnya stock split ini dia kan yang awalnya harganya dari 1.300, kita otomatis nih dapat 5 lot, yang awalnya 1 lot otomatis menjadi 5 lot di harga 340. Itu kita tidak perlu membayar lagi. Tapi kalau misalnya untuk red issue itu misalnya saham friend akan red issue di harga 80 misalnya 80, dan biasanya saham friend itu akan ditarik naik dulu di atas harga 80 ini. Nah, bisa ke 100, 150 itu bisa. Tujuannya apa? Kalau misalnya dia harganya di angka 150, sementara red isunya itu di harga 80, pada saat red issue orang akan berpikir, wah dengan saya menebus red issue ini, nah red issue ini harus ditebus, kita harus membayar lagi gitu kan. Beda dengan beda dengan stock split, kita nggak perlu bayar lagi. Kalau stock split otomatis kita dapat gitu kan. Tapi kalau untuk red issue kita perlu konfirmasi dalam artian ya udah pada saat cum date-nya, pada saat ex date-nya kita masih pegang friend nih. Nah, saat dia sudah red issue, berarti kita konfirmasi apakah kita akan menebus saham ini atau enggak gitu kan. Kalau misalnya kita menebus saham ini, ya otomatis kita harus bayar sesuai dengan jumlah lot, jumlah rasio yang sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya kita nggak menebus,
jumlah kepemilikan kita, persen kepemilikan kita akan didelusi. Delusi itu pengurangan nilai. Jadi yang awalnya misalnya kita punya 5% nih, setelah red issue kita jadi hanya punya 4% katakanlah, kayak gitu kan. Saya kurang begitu ini sih. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang lebih paham, bolehlah dibantu jelaskan. Tapi yang saya tahu seperti itu. Persentase kepemilikan kita akan berkurang kalau kita tidak menebus ya. Kalau kita tidak menebus saham red issue. Kalau kita menebusnya bagaimana? Ya masih tetap. Nah, celakanya lagi, kalau posisi pas kita saat red issue itu kita sudah minus, floating loss. Floating loss. Nah, kalau kita tidak menebus red issue ini, floating loss kita ini akan bertambah. Jadi yang tadinya minus 5% gitu kan. Karena kita tidak menebus, bisa jadi minusnya bertambah. Jadi 5,5%. Sesuai dengan rasio dari red issue itu sendiri. Begitu juga kalau misalnya profit. Kalau profit itu berarti profit kita akan berkurang, bukan bertambah ya. Kalau loss kita lossnya akan bertambah, tapi kalau profitnya akan berkurang. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya sudah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, yang biasa kita sering dengar di dunia saham gitu kan, di dunia trading. Oke, bisa dipahami teman-teman semua. Mungkin kalau ada pertanyaan gitu kan, atau nggak usah malu-malu lah, maksudnya ya sebaiknya kita memang bertanya gitu kan, jangan malu. Kita saya nggak tahu istilah ini, saya malu soalnya takut nggak ada yang jawab gitu, nggak. Ya tanya mah tanya aja gitu kan, nanti pasti adalah yang menjawab. Jadi jangan sampai karena teman-teman nggak tahu ini istilah apa, asal ikut aja gitu kan, akhirnya malah nyangkut ya, gitu. Oke, saya rasa cukup sekian dulu belajar iseng kita. Belajar bareng Uncle, sesi belajar bareng Uncle. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe. Terus kalau yang mau join ya silahkan join aja, ada linknya di deskripsi, nanti di share. Kita belajar bareng, kita mudah-mudahan bisa profit bareng gitu kan. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.